Baik, kita masuk di dalam pengertian tromboembolin vena atau VTE merupakan salah satu komplikasi dari pasca pembedahan ginekologi yang meningkat angka morbiditas dan mortalitas secara signifikan. Hal tersebut dapat memperpanjang rawat inap di rumah sakit. Tromboen vena atau VTE mengacu pada semua bentuk trombosis patologik yang terjadi dalam sirkulasi vena, di mana pada umumnya yaitu trombosis vena dalam atau DVT pada ekstremitas bawah. Manifestasi VTE yang paling mengancam nyawa ialah embolisasi trombi vena dalam ke sirkulasi paru yang disebut emboli paru atau PE. Angka morbiditas dan mortalitas yang paling tinggi dari VTE memerlukan diagnosis gizi, pencegahan dan tata laksana yang tepat terhadap pasien. Kemudian pencegahannya yaitu tindakan pencegahan terhadap pembentukan DVT dapat dilakukan sehingga dapat menurunkan angka kejadian. Terdapat dua jenis metode untuk profilaksasi: metode mekanisme farmakologis. Metode mekanisme mengurangi stasis vena dan dapat meningkat fibrinolisis endogen. Metode farmakologis mencegah pembentukan bekuan dengan mempengaruhi kaskade pembentukan trombus. Biaya, manfaat, risiko, dan kelayakan setiap metode harus dipertimbangkan dalam menentukan profilaksis yang tepat untuk pasien individu. Baik, dilanjutkan. Profilisasi tromboembolin vena modern tidak cocok untuk semua orang. Ada banyak intervensi dan strategis yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko tromboemboli vena pasca pembedahan, termaksud profilaksis profilaksis farmakologis praoperasi, profilaksis farmakologi pasca operasi, dan akhirnya profilaksis farmakologi durasi panjang yang dilanjutkan pasien di rumah setelah keluar dari rumah sakit. Selanjutnya, dalam kategori ini ada orang yang berbeda yang dapat digunakan sebagai profilaksis farmakologi serta berbagai bentuk profilaksis mekanisme. Kemudian pada jenis-jenis VTE, berdasarkan posisinya dalam tubuh ada dua jenis VTE, yaitu deep vein thrombosis atau DVT, atau disebut juga trombosis vena dalam, yaitu kondisi terjadinya penggumpalan darah di dalam vena. Biasanya terjadi di bagian kaki, selangkangan, atau lengan. Yang kedua yaitu pulmonary embolism, yaitu PE, atau juga disebut dengan emboli paru, adalah kondisi ketika DVT terlepas dari dinding vena dan menghalangi sebagian atau seluruh suplai darah ke paru-paru. PE sering kali berakibat fatal. Kemudian tanda dan gejala dari VTE memiliki tanda dan gejala yang berbeda bergantung pada jenis, baik DVT maupun PE. Yang pertama yaitu nyeri pada kaki atau tangan, biasanya di paha dan betis. Yang kedua yaitu kaki atau lengan membengkak. Kemudian yang ketiga, kulit yang memerah dan hangat ketika disentuh. Kemudian tanda dan gejala DVT pada ekstreminasi bawah meliputi nyeri, edema, eritema, dan pola vaskular yang menonjol dari vena superficial. Pada pemeriksaan mereka mungkin memiliki nyeri batis, terutama dengan dorsiflexis atau tanda Homan. Pasien jarang datang dengan gejala edema masif, cyanosis, dan iskemia pada ekstremitas bawah. Ini disebut plasmia tres dolens dan dianggap sebagai keadaan darurat medis yang mengancam anggota tubuh. Tanda dan gejala ini relatif tidak spesifik, atau 50-80% pasien dengan gejala ini sebenarnya tidak memiliki DVT. Tanda dan gejala PE yang pertama yaitu sesak napas. Yang kedua yaitu detak jantung tidak teratur atau lebih cepat dari biasanya. Yang ketiga, nyeri dada di bawah tulang rusuk
biasanya akan bertambah parah saat menarik napas dalam-dalam. Yang keempat yaitu sakit kepala ringan atau pingsan. Faktor dari risiko VTE, hampir semua orang dapat menjalani VTE, namun ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya pembekuan darah yang berpotensi fatal. Faktor risiko utama VTE meliputi yang pertama yaitu menjalani operasi atau terutama operasi lutut, pinggang, dan kanker. Yang kedua yaitu pasien yang diopname di rumah sakit terlalu lama. Yang ketiga yaitu tidak bergerak dalam waktu yang lama, misalnya istirahat di tempat tidur atau perjalanan dalam waktu yang lama. Faktor risiko lain yang menyebabkan VTE yang pertama yaitu penambahan usia, terutama pada usia 60 ke atas. Yang kedua yaitu riwayat keluarga yang menderita VTE. Yang ketiga yaitu kanker atau kemoterapi. Yang keempat itu cedera dan trauma. Yang kelima menggunakan pengobatan berbasis estrogen. Yang keenam yaitu obesitas. Ketujuh kehamilan. Kedelapan merokok. Dan yang kesembilan yaitu mengonsumsi alkohol. Makanan yang bisa mencegah pembekuan darah dan yaitu pembekuan darah ini bisa terjadi di kaki, lengan, panggul, dan paru-paru yang dikenal sebagai tromboembolin vena atau VTE. Ada beberapa solusi alami yang membantu mencegah pembekuan darah. Yang pertama yaitu minum banyak air putih. Jika mengalami dehidrasi atau kekurangan air di tubuh, maka kemungkinan besar akan bekuan darah. Untuk itu sangat penting untuk minum banyak air putih minimal 8 gelas sehari. Ini tidak akan membantu mencegah bekuan darah, tapi juga membantu mencegah beberapa penyakit lainnya. Yang kedua yaitu jus anggur. Anggur adalah buah yang sangat baik, bukan hanya buahnya, tapi jusnya juga sama-sama sehat. Anggur ungu diketahui mengandung flavonoid yang membantu mencegah pembekuan darah. Beberapa penelitian menemukan bahwa meminum jus anggur ungu dalam jumlah sedang membantu mencegah pembekuan darah. Kemudian yang ketiga yaitu bawang putih. Bawang putih bisa ditemukan di setiap dapur. Bawang putih mengandung senyawa yang disebut dengan alicin yang dikenal dengan sifat antiinflamasi dan antioksidannya. Bawang putih juga mengandung beberapa sifat penipisan darah tertentu. Tambahkan bawang putih secara teratur ke makanan atau makan 1-2 siung bawang putih di pagi hari. Ini membantu mencegah pembekuan darah. Kemudian yang keempat yaitu minyak zaitun. Minyak zaitun mengandung lemak baik yang sangat membantu tubuh. Ini pada dasarnya adalah fenol dalam minyak zaitun murni, membantu mencegah pengumpalan darah. Penggunaan minyak zaitun secara teratur membantu mencegah aliran darah dan dengan demikian mencegah pembekuan darah. Yang terakhir yaitu kiwi. Meskipun sulit menemukan kiwi di setiap pasar, namun kiwi adalah salah satu buah yang paling dikenal. Mengonsumsi kiwi baik untuk jantung, membantu menurunkan kadar kolesterol dan risiko pembekuan darah. Mengonsumsi 1-2 kiwi secara teratur membantu mencegah pembekuan darah. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan keadaan tersebut adalah hiperkoagulabilitas, stasis vena, dan cedera dinding pembuluh darah yang meningkat. Yang pertama yaitu kita membahas hiperkoagulabilitas. Hiperkoagulabilitas mungkin merupakan aspek yang paling baik dipahami dari trias Glasgow. Demikian pula efek terapi hormonal ditemukan dapat meningkatkan risiko VTE, mungkin dengan meningkatnya kadar faktor pembekuan. Usia meningkatkan risiko VTE seperti halnya obesitas. Yang kedua yaitu stasis vena. Stasis vena dipengaruhi oleh beberapa faktor pasien yang unik, termasuk keberadaan dan ukuran massa panggul atau fibronoid uterus, opresi pada vena cava atau pembuluh darah panggul, lama operasi, dan imobilitas pasca pembedahan, serta hematoma atau limfosit yang di indikasi pembedahan. Nah, demikian materi yang saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.